Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 54. Apa yang telah kamu lakukan? Kematian kedua pria itu sungguh memalukan. Mereka bahkan tidak mati di tangan musuh. Mereka akhirnya membawa mayat Li Changming dari gunung. Ketika mereka berjalan menuruni gunung, yang dapat mereka rasakan hanyalah bahwa mereka telah lolos dari kematian. Tepat ketika mereka mengira mereka aman, mereka terbunuh di tangan seseorang yang mereka kira sekutu. Bagaimana mungkin Jiang Chen begitu kuat? Dia membunuh seorang prajurit Mortal Core saat masih berada di alam Mid Qihai. Aku tidak percaya kita semua salah menilai. Chen Xuang mengerutkan kening. Ia memikirkan pemuda berjubah putih yang memasuki gunung tadi. Sebelum memasuki gunung, semua orang yakin bahwa tidak adil jika Li Changming juga bisa masuk, tetapi siapa yang mengira bahwa orang yang tampaknya paling kuat itu akan keluar sebagai mayat pada akhirnya. Li San Yue, membunuh anak buahmu sendiri, kau benar-benar kejam. Sepertinya keluarga-keluarga yang bergantung padamu akan merasa kecewa. Yan Zanyun tertawa terbahak-bahak. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk mengejek Li San Yue. Kemarahan Li San Yue dapat membuat siapapun takut, tetapi Yan Zanyun sama sekali tidak peduli. Yan Zanyun. Li San Yue berteriak sambil memukul telapak tangannya dengan kuat ke arah Yan Zanyun. Saat ini dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Putra terakhirnya, yang paling dia sukai, kini telah meninggal. Dia telah menjadi seperti gunung berapi yang akan meletus. Ejekan Yan Zanyun jelas telah menyulut gunung berapi ini. Yan Zanyun mendengus. Ia melepaskan energinya dan menyerang balik Li San Yue. Keduanya seimbang dan mundur selangkah. Mereka berdua telah bertarung selama puluhan tahun, dan tak satu pun dari mereka benar-benar dapat mengalahkan yang lain. Li San Yue, tolong simpan kesedihan atas kematian putramu untuk dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak membiarkan orang lain merasa bahagia? Haha. Aku, ayahmu, benar-benar bahagia sekarang. Suasana hatiku sangat baik, dan aku sangat gembira. Bukankah kamu si tua tolol yang ingin membunuh semua anak buahku di gunung ini? Jangan bilang padaku bahwa hanya Li Changming yang diizinkan membunuh anak buahku, tetapi kami tidak diizinkan membunuh anak buahmu, haha. Yan Zanyun tertawa terbahak-bahak lagi. Cara bicaranya jelas-jelas merupakan usaha untuk membuat Li San Yue mati karena marah. Li San Yue meraung sebelum melompat ke arah Yan Zanyun seperti seekor singa. Mulutnya tampak seperti hendak menyemburkan api. Tak lama kemudian, kedua petinggi kota merah memulai pertarungan mereka. Chen Xuang dan dua orang lainnya yang berdiri di samping hanya menggelengkan kepala. Pertarungan antara mereka berdua tidak mengganggu mereka. Pertarungan antara orang-orang dari kota merah tidak ada hubungannya dengan mereka. Kedua pria ini adalah prajurit inti mortal akhir, dan Li San Yue sangat marah. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Yan juga keluar dari gunung. Meskipun semuanya tampak berantakan, tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal di gunung. Semua orang memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, persis seperti mereka yang baru saja pulang dari pertempuran yang penuh kemenangan. Ketika Yan Yang dan anak buahnya keluar, mereka langsung melihat pertarungan antara Li San Yue dan Yan Zanyun. Melihat tiga mayat di samping, tanpa berpikir panjang, mereka tahu mengapa kedua pria itu saling bertarung. Kakak Jiang Chen, bagaimana kamu bisa tahu kalau kedua pria ini tidak akan bisa hidup saat mereka keluar? Yan Chong menatap Jiang Chen yang berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh hormat dan kagum. Jiang Chen tersenyum tipis, karena Li Changming sudah meninggal, dan mereka masih hidup. Ketika Li San Yue melihat mayat Li Changming, dia menyadari bahwa semua anaknya sudah meninggal. Dia pasti akan kehilangan akal sehatnya dan membunuh mereka. Kakak Jiang Chen benar-benar cerdas. Yan Chong kini merasa makin menghormati Jiang Chen. Jiang Chen, bajingan kecil, hadapi kematianmu. Ketika Li San Yue melihat Jiang Chen keluar dari gunung, matanya hampir terbakar. Ketiga putranya dibunuh oleh pemuda ini, Li San Yue berharap dia bisa memakan Jiang Chen hidup-hidup. Li San Yue segera meninggalkan Yan Zanyun, berbalik, dan melompat ke arah Jiang Chen. Li San Yue, kamu ingin membunuh orang, tapi tidak bertanya padaku terlebih dahulu. Tentu saja, Yan Zanyun tidak akan mengabulkan keinginan Li San Yue. Dia menghalangi Li San Yue. Meskipun dia tidak memasuki gunung, dengan kecerdasannya dia dapat dengan mudah menebak apa yang terjadi di sana. Jelas, Jiang Chen sekali lagi telah menyelamatkan semua orang dari keluarga Yan. Jika bukan karena Jiang Chen, bukan Li Changming dan semua orang keluarga Li yang akan mati di dalam gunung, melainkan Yan Yang dan seluruh orang mereka. Jiang Chen pertama-tama menyelamatkan Yan Meng dan anak buahnya, lalu ia menyelamatkan Yan Chen Yu, membantunya dengan 9 meridian yin.
Sekarang, ia telah menyelamatkan generasi muda keluarga Yan, sementara pada saat yang sama memberikan pukulan telak bagi keluarga Li. Tanpa diragukan lagi, Jiang Chen adalah penyelamat keluarga Yan. Bahkan jika ia harus mengorbankan nyawanya, Yan Zanyun akan tetap melindungi Jiang Chen. Anjing kuning besar. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Ruan Ling dari Sekte Pedang Surgawi melompat dari kelompok itu. Matanya yang indah menatap anjing kuning besar yang berdiri di samping Jiang Chen seolah-olah api akan keluar dari matanya. Itu benar-benar anjing bodoh. Kami jadi kehabisan sepatu besi saat memburunya. Sao Hua bahkan lebih lugas. Dia menghunus pedang panjang dan melepaskan energinya. Kita akan bergerak bersama. Kuliti dia hidup-hidup. Jangan biarkan anjing bodoh ini kabur lagi. Chen Suang meraung. Ketiganya menyerang bersamaan sambil menggertakkan gigi. Mereka bergerak seperti 3 tornado ke arah anjing kuning besar itu. Sial, apa yang terjadi? Pada saat ini, semua orang terkejut. Bahkan Yan Zanyun dan Li San Yue, yang sedang bertarung dengan sangat sengit, menghentikan pertarungan mereka. Mereka semua menatap ke arah trio Sekte Pedang Surgawi yang tiba-tiba marah. Mereka semua bersikap lembut dan sopan sejauh ini. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu marah hanya karena mereka melihat seekor anjing? Orang-orang dari keluarga Yan akhirnya menyadarinya. Tidak heran mereka merasa begitu akrab dengan anjing ini, anjing itulah yang dicari oleh para murid dari Sekte Pedang Surgawi. Melihat ketiga orang yang tidak sabar menyiksa anjing ini dan membakarnya menjadi abu, semua orang memiliki pertanyaan yang sama dalam benak mereka. Apa yang telah dilakukan anjing ini sehingga membuat semua orang begitu membencinya? Sial, bagaimana ketiga orang ini bisa sampai di sini? Big Yellow membuka mulutnya dan memaki. Kemudian dia melakukan sesuatu yang membuat Jiang Chen terdiam. Dia segera bersembunyi di belakang Jiang Chen, menjulurkan lidahnya dengan nada mengejek ke arah ketiganya dan juga melemparkan tatapan penuh cinta ke arah Ruan Ling. Cantik, kamu terlalu kecil. Kenapa tidak menjadi hewan peliharaan manusia tuan? Aku akan membantumu sedikit memodifikasinya. Big Yellow dikejar oleh trio ini, tetapi dia jelas tidak takut pada mereka. Dia masih tidak lupa menggoda gadis cantik itu. Faktanya, Big Yellow setara dengan Jiang Chen dalam hal kekuatan tempur. Dia dapat dengan mudah membunuh seorang prajurit inti mortal awal, tetapi dia tidak sebanding dengan seorang prajurit inti mortal tengah. Namun, karena kecepatannya yang luar biasa, trio ini kesulitan untuk menangkapnya. Mendengar Big Yellow mengatakan dia terlalu kecil, kemarahan Ruan Ling langsung meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bagian tubuh manakah dari diriku, nenekmu, yang kecil? Kau anjing mati. Aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Ruan Ling mengayunkan pedangnya ke arah Jiang Chen. Big Yellow, bercinta dengan adikmu. Jiang Chen hampir muntah darah. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan anjing bodoh ini terhadap Sekte Pedang Surgawi, mereka bahkan telah mengejarnya sejauh ini. Anjing ini dapat dengan mudah lolos dari serangan mereka, tetapi masih bersembunyi di belakangnya. Jelas dia mendorong Jiang Chen untuk menghadapi petir ini. Sungguh nasib yang malang, tetapi karena serangan Ruan Ling sudah tiba, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya untuk mempertahankan diri. Anak muda, minggirlah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Chen Suang menatap Jiang Chen dengan dingin. Baiklah. Jiang Chen langsung menganggukkan kepalanya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dia segera menggerakkan tubuhnya ke samping. Persetan denganmu, aku membuang banyak waktuku untuk mengikutimu, tapi aku tidak menyangka kau akan begitu tidak berperasaan. Big Yellow sangat fleksibel dan cepat. Ia segera bersembunyi di belakang Jiang Chen lagi. Pergi anjing bodoh. Jiang Chen bergerak lagi, dan si kuning besar bersembunyi di belakangnya lagi. Anjing ini seperti lem yang lengket. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan melepaskannya. Saudara Chen, pemuda ini jelas bersama anjing kuning besar ini. Ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Ruan Ling berkata dengan marah. Baiklah, bunuh mereka berdua. Chen Suang berbicara dengan sangat jelas. Ketiganya melepaskan energi mereka dan menyerang pada saat yang sama. 3 pedang energi berayun bersama ke arah Jiang Chen. Brengsek. Jiang Chen memarahi dan hampir memuntahkan darah ke Big Yellow, namun sekarang dia terprovokasi. Sebagai saint terhebat, dia tidak pernah takut pada siapapun. Ketiga orang ini telah menyalahkannya tanpa bertanya dengan benar, dan sekarang mereka ingin membunuhnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang telah dilakukan Big Yellow. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bang! Jiang Chen melepaskan jari surya tunggalnya, dan si kuning besar menyemburkan sinar keemasan dari mulutnya. Mereka menyerang pedang ketiganya bersama-sama. Ledakan. Dampaknya menyebabkan gempa susulan yang dahsyat. Seorang prajurit Mid Mortal Core jauh lebih kuat daripada seseorang seperti Li Changming.
Jiang Chen dan Big Yellow terpaksa mundur selangkah dari guncangan tersebut. Dengar baik-baik. Jangan MEMPROVOKASIKU. Jiang Chen dengan marah mengarahkan jarinya ke arah ketiganya. Ini adalah peringatan terakhirnya. Sekte pedang surgawi atau bukan, dia tidak peduli. Huff. Tinggal bersama anjing kasar itu, kau sama saja mencari kematian. Ruan Ling mendengus dingin. Niat membunuh mengalir keluar dari mereka bertiga. Mereka sudah mengira bahwa Jiang Chen adalah teman Big Yellow, itulah sebabnya mereka harus membunuhnya. Kalian bertiga, apakah ada kesalahpahaman di sini? Yan Zanyun langsung bertanya. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Kenapa tiba-tiba berkelahi dengan orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi, hanya karena seekor anjing? Tidak ada kesalahpahaman di sini, Ketua Yan. Alasan kami di sini adalah karena kami ingin membunuh anjing itu, dan Jiang Chen mengasosiasikan dirinya dengan anjing ini. Ini berarti dia pantas mati. Ketua Yan, orang-orang yang ingin dibunuh oleh Sekte Pedang Surgawi kita, apakah keluargamu berani mencoba melindungi mereka? Chen Xuang menatap Yan Zanyun dengan dingin. Ketua Yan, minggirlah. Ini urusanku dan Sekte Pedang Surgawi, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yanmu. Tidak seorang pun dari keluarga Yan boleh terlibat dalam hal ini. Tatapan mata Jiang Chen dingin. Niat membunuh yang kecil namun kuat dapat dirasakan darinya. Para bajingan ini telah membuatnya marah. Ketika seseorang memutuskan ingin membunuhnya, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Siapapun yang ingin membunuhnya akan menjadi musuhnya, ini adalah prinsip Jiang Chen. Li San Yue, yang berdiri di samping, tiba-tiba memiliki ekspresi gembira di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen akan menyinggung orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi. Keadaan menjadi lebih baik sekarang. Dia ingin melihat apakah Yan Zanyun akan mampu melindungi Jiang Chen sekarang. Baiklah. Karena kau sudah mengakuinya, maka kau bisa mati saja bersama anjing kuning besar itu. Sao Hua berkata sebelum menyerang Jiang Chen lagi. Dia bukan Li Changming, seseorang yang baru saja menerobos ke alam Intifana. Dia telah berada di alam Intifana awal selama beberapa waktu. Dia tidak pernah peduli dengan Jiang Chen yang hanya seorang prajurit Qihai tingkat menengah. Big Yellow, apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Jiang Chen merasa tak bisa berkata apa-apa dan bertanya. Jangan tanya soal itu sekarang. Kita fokus dulu untuk membela diri. Big Yellow mendesak Jiang Chen. Sapuan, H+. Gerakan Sao Hua cepat, dan dia langsung tiba di depan Jiang Chen. Mati saja. Jiang Chen merasa ingin membunuh. Dia melepaskan sinar hijau dari tengah telapak tangannya.